Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Nasyruddin dari UPTD Puskesmas Keling 1. Dalam sesi ini kami akan menjelaskan tentang pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Oke, adik-adik sekalian, perlu adik-adik pahami bahwa COVID-19 ini merupakan singkatan dari penyakit. Kepanjangannya itu Coronavirus Disease 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus novel corona yang pada masa awal penemuannya dinamakan 2019 nCoV. Untuk coronavirus sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari penyakit ringan hingga sedang dan sampai serius. Sampai saat ini sudah terdapat 7 coronavirus yang telah diidentifikasi. Yang pertama ada 229E, yang kedua ada OC43, terus yang ketiga ada NL63, HKU1, SARS Corona, dan MERS Corona, dan yang paling baru yang saat ini sedang mewabah di dunia yaitu 2019 novel corona. Untuk epidemik sendiri, epidemik itu adalah suatu kondisi di mana terjadi wabah penyakit yang tingkatan persebarannya sudah mencapai seluruh dunia. Pada awal masa terjadinya coronavirus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Pada saat awal ditemukan ini masih menjadi endemis, jadi hanya terjadi di wilayah Wuhan, Tiongkok saja. Sampai selanjutnya menyebar menjadi epidemik dan sampai sekarang menjadi pandemi di dunia. Oke, untuk 2019 nCoV atau COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 30 Desember 2019. Merupakan zoonosis atau penyakit yang menular melalui hewan ke manusia. Pada saat awal ditemukan, virus corona ini ada kontak. Jadi untuk pasien pernah kontak di pasar hewan di Wuhan. Untuk penularan virus corona melalui droplet, percikan cairan dari mukosa mulut, mukosa tenggorokan. Untuk penelitian yang terbaru saat ini, virus corona menular melalui udara atau airborne disease. Jadi virus yang bisa menular, penyakit yang bisa menular melalui udara. Untuk menyebar ke Indonesia melalui pelaku perjalanan. Jadi di Indonesia ada perjalanan penerbangan dari Wuhan ke Indonesia langsung. Jadi virus ini terbawa oleh manusia. Virus ini tidak punya kaki, tidak punya sayap yang bisa terbang, tapi bisa dikeluarkan melalui kontak manusia. Untuk gejala klinis yang dialami oleh penderita, yang pertama demam. Demam ini lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk dan pilek. Terus yang ketiga gangguan pernapasan. Dilanjutkan dengan sakit tenggorokan dan letih lesu. Jadi memang virus ini menginfeksi saluran pernapasan manusia. Untuk di Indonesia sampai saat ini data update yang positif confirm COVID ada 75.699 kasus. Di Jawa Tengah sendiri ada 6.120 kasus, dan di Jepara sampai saat ini ada 694 kasus positif COVID. Total kasus positif COVID, dan di Kecamatan Keling sampai saat ini ada 5 kasus positif. Nah, ini bagaimana virus corona ini bisa menyebar ke manusia. Yang pertama, virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan droplet. Ingat, droplet itu tadi adalah cairan dari mukosa dinding tenggorokan. Jadi orang yang positif akan menghasilkan droplet yang menjadi tempat penyebaran virus corona. Nah, droplet ini bisa keluar saat manusia positif atau orang yang positif tadi batuk ataupun bersin. Yang kedua, virus dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang terkena virus
akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Jadi droplet tadi yang dikeluarkan dari penderita positif COVID itu bisa langsung menular ke orang lain ataupun bisa jatuh di benda-benda di sekitar penderita tersebut. Nah, nanti ada orang yang sehat, semisal kita bicara di tangga untuk di handle pintu. Jadi ada orang yang positif COVID setelah memegang handle pintu, terus ada orang lain yang orang yang sehat terus juga memegang handle pintu yang sama, itu bisa menjadi media penularan virus corona. Terus yang ketiga, virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam sampai beberapa hari. Oke, ini ada bagaimana droplet itu bisa keluar dari mulut manusia, dari tubuh manusia. Ini penelitian di Jepang. Jadi bagaimana mereka melihat droplet itu bisa keluar dan bisa menular ke orang lain. Nah, untuk ukuran droplet itu 0,1 mikrometer atau 1/10.000 mm. Jadi sangat kecil sekali dan tidak akan terlihat oleh mata. Nah, kita bisa melihat sejauh mana droplet itu bisa menyemprot. Jadi nah, ini droplet. Nah, ini kalau orang yang positif corona, droplet itu akan mengandung virus corona yang bisa menyebabkan COVID-19. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa droplet bisa menyebar melalui ketika bersin ataupun batuk ataupun juga pada saat penderita berbicara dengan orang lain, itu bisa menyebabkan keluarnya droplet yang menyebabkan penularan virus corona. Nah, ini pada saat orang berbicara, droplet juga bisa menyebar. Nah, sejauh mana kita lihat ini dropletnya dari orang yang positif ke orang lain. Dari sini kita bisa mengantisipasi ketika teman-teman atau adik-adik bertemu dengan orang atau berada di kerumunan, kalau bisa melakukan jarak social distancing minimal 1-1,5 meter. Nah, hal ini untuk agar adik-adik bisa terhindar dari droplet atau cairan orang lain, cairan mukosa dinding tenggorokan. Droplet yang keluar dari penderita akan menempel atau terhirup oleh orang lain yang ada di sekitarnya dalam waktu tidak ada 1 menit ini.
waktu 20 menit bisa menular di seluruh ruangan yang ada pertemuan itu. Nah, ini sisa-sisa droplet yang berterbangan di suatu ruangan. Oke, lanjut kita membahas tentang pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Oke, manfaat apa? Manfaat yang bisa didapatkan ketika seseorang mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang pertama, meningkatkan semangat belajar siswa, berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan sekolah itu sendiri. Yang kedua, menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Jadi orang tua ketika anaknya sehat tidak akan mengeluarkan biaya untuk penyembuhan penyakit. Terus yang ketiga, meningkatkan citra sekolah yang positif. Jadi ketika suatu sekolah ditemukan satu penderita positif COVID, itu akan memberi citra yang buruk kepada sekolah itu dan malah bisa menjadi klaster penularan virus corona. Nah, indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, memelihara rambut agar bersih dan rapi. Ini secara umum. Terus yang kedua, memakai pakaian bersih dan rapi. Ketiga, memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Keempat, memakai sepatu bersih dan rapi. Terus yang kelima, berolahraga secara teratur dan terukur. Nah, ini di masa pandemi ini adik-adik diharapkan dapat melakukan olahraga di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terus yang keenam, tidak merokok di sekolah, tidak menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk rokok. Yang kedelapan, memberantas jentik nyamuk. Terus yang kesembilan, menggunakan jamban yang bersih dan sehat di sekolah. Yang ke-10, menggunakan air bersih. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Ini untuk indikator mencuci tangan ini masuk dalam protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh adik-adik semua. Ada 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Terus yang keempat, ini punggung tangan digosok lagi. Yang kelima, kuku-kuku. Yang keenam, ibu jari. Terus yang terakhir juga ada pergelangan tangan. Nah, ini langkah cuci tangan yang harus diterapkan oleh adik-adik semua. Karena apa? Di tangan kita nggak tahu kita habis pegang apa, kita habis dari mana, kita nggak tahu tangan kita ada berpotensi menjadi media penularan virus atau kuman atau tidak. Nah, ini makanya setiap adik-adik keluar rumah atau mau makan harus cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan. Terus yang ke-12 ini ada membuang sampah ke tempat yang terpilah. Terus ini 13, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Nah, ini adik-adik kalau bisa dari rumah harus membawa alat makan atau membawa bekal makanan dari rumah, karena kita tidak tahu makanan yang tersedia di kantin atau di warung sekitar sekolah itu higienis atau tidak, penjualnya bebas dari COVID atau tidak. Makanya diharapkan sebelum berangkat ke sekolah harus membawa bekal.
Terus ke-14 ini menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan untuk mengecek kondisi adik-adik semua. Nah, ini ada menuju adaptasi kebiasaan baru dalam masa pandemi COVID. Yang pertama, wajib pakai masker. Supaya apa? Adik-adik terhindar dari virus corona. Karena apa? Virus corona tadi menyebar, menular melalui droplet, cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Makanya masker dapat melindungi adik-adik semua dari penularan virus corona. Yang kedua, tetap jaga jarak minimal 1-1,5 meter. Hari ini untuk menghindari percikan droplet yang keluar bisa sampai 1-1,5 meter. Terus yang kedua ada sering cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Terus yang ketiga, seandainya tidak ditemukan tempat atau sarana untuk cuci tangan, adik-adik harus menyiapkan hand sanitizer. Yang keempat, makan makanan bergizi seimbang dan utamakan perbanyak makan buah dan sayur. Terus yang kelima ada rajin berolahraga, istirahat yang cukup. Yang kelima, tidak bersentuhan atau physical distancing. Yang ke-6 ini ada gunakan uang elektronik ketika belanja. Nah, dan yang terakhir, setibanya di rumah adik-adik harus langsung mandi. Baju yang telah dipakai langsung dicuci, direndam pakai air sabun, dan adik-adik harus mandi di rumah. Supaya apa? Supaya kuman yang atau virus yang terbawa dari luar rumah ini tidak ikut menyebar di dalam rumah. Ya, ini utamakan 3 ini untuk adaptasi kebiasaan baru yang harus dan wajib dilakukan. Pakai masker ketika keluar rumah, tetap jaga jarak di kerumunan 1-2 meter atau 1,5 meter. Terus yang terakhir, cuci tangan pakai sabun. Nah, ini starter pack atau perlengkapan yang harus dibawa pada saat adik-adik ke sekolah. Harus pakai masker untuk menghindari penyebaran COVID-19. Yang kedua, hand sanitizer. Yang ketiga, alat makan pribadi ataupun bawa bekal dari rumah. Yang selanjutnya ini ada face shield atau penutup muka. Terus juga harus bawa tisu basah. Ini untuk alternatif ketika tidak ditemukan tempat cuci tangan ataupun tidak ada hand sanitizer. Terus yang selanjutnya ini ada alat ibadah pribadi untuk mencegah resiko penularan virus corona. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pola hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk adik-adik di rumah, apabila adik-adik yang ada di wilayah Jawa Tengah, ini ada program dari pemerintah yaitu Jogo Tonggo atau program Jogo Tonggo. Nah, ini adik-adik nanti dapat mengamati bagaimana jalannya kegiatan Jogo Tonggo ini yang dilakukan di sekitar rumah adik-adik. Ini dapat dibuat laporan di sekolah. Bagaimana kegiatannya seperti apa saja yang sudah dilakukan di Jogo Tonggo tersebut. Nah, ini adik-adik bisa menuliskan deskripsinya untuk tugas sekolah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.